Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya. Ya, Edo. Kepada Edo, silakan dipersiapkan. Siap, berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau belajar apa sekarang? Ada yang tahu? Yaitu mengenai apa? Sejarah kebudayaan Islam. Ya. Nah, di kesempatan kali ini kita mau belajar tentang itu, sejarah kebudayaan Islam, yaitu mengenai faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah dan apa aja sih faktor pemberontakan pada dinasti Abbasiyah, kayak gitu. Pada ingin tahu kan semuanya? Ingin. Iya, ingin. Baik, langsung aja ya, Ibu jelaskan mengenai faktor pemberontakan pada dinasti Abbasiyah dan faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menerangkan mengenai faktor penyebab munculnya pemberontakan masa Abbasiyah. Anak-anakku, pemberontakan terjadi hampir di setiap pemerintahan, termasuk pada masa pemerintahan Abbasiyah. Gambaran terjadinya pemberontakan masa Abbasiyah dapat disimpulkan menjadi 5 poin, sesuai yang ada di PPT ini. Yang pertama yaitu akibat perebutan kekuasaan. Yang kedua yaitu akibat balas dendam. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang mempunyai sifat balas dendam. Bahkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 47 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naja'na ma fi sudurihim min ghilli iwanan ala sururim mutaqabbilin. Yang artinya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Nah, poin ketiga di sini adanya sistem peralihan kekuasaan monarki. Yang keempat, praktek perilaku amoral dari khalifah dan pembesar istana. Poin kelima, yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Anak-anakku, perebutan kekuasaan dalam masa pemerintahan Abbasiyah terjadi sejak dua putra Harun ar-Rasyid ditetapkan sebagai khalifah, pengganti bapaknya. Apakah putra mahkota Al-Amin ataukah adiknya Al-Makmum pada 1 tahun berjalan. Dalam masyarakat Islam Abbasiyah terjadi saling menjagokan masing-masing calon. Di salah satu pihak ada yang mendukung Al-Amin, di pihak yang lain ada yang menjagokan Al-Makmun sebagai khalifah. Nah, kondisi ini terjadi sampai 1 tahun berjalan, barulah pemerintahan dapat memutuskan bahwa Al-Aminah sebagai pengganti khalifah ke-6. Selanjutnya barulah Al-Makmun sebagai khalifah yang ke-7 setelah Al-Amin. Dalam sejarah perkembangan Bani Abbasiyah disebutkan sebagai ini awal perebutan kekuasaan di Bani Abbasiyah. Seperti itu anak-anakku. Kita lanjut ya. Baik anak-anakku, di sini ada faktor penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama adanya faktor internal, yang kedua adanya faktor eksternal. Kita bahas satu-satu ya. Baik anak-anakku, faktor internal. Di faktor internal ini terjadinya perebutan kekuasaan yang sangat berkepanjangan dalam istana Abbasiyah yang menimbulkan respon buruk ke masyarakat.
ditambah lagi dengan perilaku amoral yang ditunjukkan oleh para khalifah dan pembesar istana, mulai dari khalifah 10 sampai seterusnya. Nah, perebutan kekuasaan bagi sebuah kerajaan yang memakai pola pengangkatan kepemimpinan monarchioritet adalah sebuah kenistaan, karena putra mahkota yang lebih dari satu tidak akan pernah memberi ruang bagi sesama kandidat. Dan hal itu terjadi hampir di sebuah kerajaan Islam, mulai dari Umayyah I, Abbasiyah, Umayyah II, Andalusia, Turki, Persia, dan Mongol di India. Nah, anak-anakku, praktek-praktek amoral yang dilakukan oleh para khalifah adalah setiap akhir tahun berjalan dengan mengadakan acara-acara seremonial di istana untuk menghibur khalifah dan para pembesar istana dengan alasan refreshing. Yang terjadi adalah mendatangkan para wanita-wanita penghibur dan membeli berbagai macam minuman keras dengan berbagai merek dari negara-negara barat. Nah, tujuannya adalah untuk menghibur para khalifah dan pembesar yang bekerja setahun penuh. Nah, pertanyaannya nih, apakah tidak ada cara lain ya untuk menghibur para khalifah dan para pembesar selain dengan perilaku amoral tersebut? Kenyataannya, dalam sejarah bahwa acara-acara tersebut yang dipraktekkan secara rutin oleh para pembesar istana, akibatnya adalah bisa dibayangkan bahwa masyarakat benci pada para khalifah dan pembesar. Kebencian terhadap pemerintahan Abbasiyah itu merata hampir di sebuah wilayah Abbasiyah. Puncak ketidaksenangan masyarakat itu adalah banyak wilayah yang lepas dan minta merdeka dari pusat pemerintahan Abbasiyah. Dalam sejarah kondisi ini disebut sebagai masa disintegrasi. Kondisi ini puncaknya terjadi pada abad ke-10 Masehi. Sehingga ketika terjadinya perang salib pertama abad ke-10 umat Islam tidak dapat menahan serangan dari pasukan salib dan kalahlah dalam medan perang. Kayak gitu anak-anakku. Nah, anak-anakku, di faktor eksternal 505 tahun berjalannya Bani Abbasiyah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban di dunia, terutama pada periode klasik atau abad pertengahan. Tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan pada abad pertengahan tersebut menyebabkan umat Islam lengah dan selanjutnya menjadi hancur. Ada beberapa proses yang menyebabkan umat Islam menjadi lengah, lemah, dan menjadi hancur. Nah, akibatnya yaitu yang pertama, wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Yang kedua, perang salib. Yang ketiga, serangan dari tentara Mongol. Dan yang terakhir, karena berdirinya Turki Utsmani. Baik, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Baik anak-anakku, yang pertama wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Luasnya wilayah Abbasiyah menyebabkan banyak wilayah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan Baghdad, tidak terpantau dan dibina secara intensif oleh pemerintahan Abbasiyah. Luasnya wilayah juga menyebabkan pemerintahan tidak adil dalam memberikan hak wilayah bagian dari Baitul Mal untuk pembangunan infrastruktur berupa bangunan fisik seperti irigasi, jalan raya, jembatan penghubung kota, dan sarana pendidikan. Sementara kewajiban wilayah-wilayah bagian harus disampaikan secara rutin ke Baitul Mal kas negara. Akibatnya, banyak wilayah bagian yang lepas dan minta merdeka dari Abbasiyah, seperti Tolan dan Fatimiyah di Mesir, Sabak Takim di wilayah Persia, Idrisi, dan Toyiriyah di Maroko. Nah, masa ini disebutlah sebagai masa disintegrasinya Abbasiyah. Baik anak-anakku, kita lanjut ya. Yang kedua, akibat perang salib. Perang salib berlangsung selama kurang lebih 200 tahun. Cukup lama bukan? Nah, perang salib berlangsung di wilayah yang merupakan pusat-pusat perkembangan Islam, di mana banyak fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang rusak, seperti sekolah, masjid, istana, dan lembaga-lembaga pemerintahan atau umum yang rusak. Selain itu, banyak masyarakat yang ikut menjadi korban akibat dari perang yang berlangsung selama kurang lebih 200 tahun, baik itu dari pihak Nasrani maupun dari pihak Islam. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu serangan tentara Mongol. Penyerangan Mongol dilakukan mulai dari tahun 1220 Masehi oleh penguasa Timur Leng
Jeniskan. Penyerangan dimulai dari dua pusat peradaban Abbasiyah di wilayah Transkia, Onia, Bukhara, dan Samarkand. Selanjutnya penyerangan dilanjutkan ke Abbasiyah lainnya, Tajikistan, Turkistan, Armenia, daerah sampai ke Anatolia. Terakhir, tahun 1258 Masehi, penyerangan diarahkan ke pusat kekuasaan Abbasiyah, mulai dari Syria, Kufah, Jaffa, Hira, Anhar, Damaskus, dan kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah tahun 1258 Masehi. Nah, dengan cara itu, kota Baghdad dibakar dan dibumi hanguskan. Baik anak-anakku, yang terakhir yaitu akibat berdirinya Turki Utsmani. Berdirinya Kerajaan Turki Utsmani tahun 1292 Masehi dengan membawa misi untuk menyelamatkan wilayah-wilayah Abbasiyah yang telah dihancurkan pasukan Mongol, ternyata dalam kenyataannya justru ikut berpengaruh terhadap kehancuran Abbasiyah di wilayah-wilayah Abbasiyah yang berdekatan dengan berdirinya Turki Utsmani, yaitu justru terjadinya perang terbuka yang menyebabkan tambah parahlah kekuasaan Abbasiyah ketika zaman dahulu. Jadi itu anak-anak mengenai faktor pemberontakan pada dinasti Abbasiyah dan faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah. Anak udah pada paham belum? Udah. Udah, alhamdulillah. Nanti dipelajari lagi ya di rumah dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ya? Ya. Ya, tugasnya yaitu ada di LKS. Oke? Oke. Oke, ya udah. Baik, Ibu tutup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah, Lillah. alhamdulillah. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam perkataan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.